Bersama kesulitan ada kemudahan. Harus yakin seperti itu ya. Karena Allah memberikan kesulitan kepada kita pasti sesuai dengan kemampuan kita juga. Betul Ustaz? Betul. Kita harus percaya diri seperti itu juga. Iya, memang harus percaya. Karena memang sebenarnya kalau kita mau dilihat kehidupan kita itu kebanyakan sebenarnya Allah itu malah mengatur kita ke yang baik. Mengatur kita ke yang baik. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang nggak mau tahu keadaan, bahwa keadaan ini nih petunjuk. Nanti mulai menuju ke arah akidah itu udah hidayah. Di situ kadang kita tidak mau tahu bahwa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu memang petunjuk agar kita itu senantiasa lurus. Tapi kok kesulitan lagi. Kadang-kadang sampai putus asa gitu. Sampai kok gini banget sih nasib saya gitu. Ngeliat orang mulus, ini kok sulit banget ya Bu. Kadang-kadang suka pikir gitu ya. Iya. Ya, memang begini ya. Jadi itu sebenarnya Allah itu sebenarnya melihat salah satu ya. Saya akan menceritakan sebenarnya Allah itu melihat atau mendengarkan doa kita, tapi kita sendiri nggak paham. Umpamanya ada seseorang nih. Dia pekerjaannya itu penuh dengan bisa ngambil uangnya orang lain, bisa mengambil uang dari pekerjaan itu. Umpamanya nih orang nih bisa ngambil dari uang dari pekerjanya, jadi disunat istilahnya. Nah, pekerjaan yang seperti itu, ini kan sebenarnya ada beberapa atau banyak uang yang tidak baik sebenarnya, ya banyak yang tidak baik. Nah, pada yang tidak baik inilah suatu ketika dia sadar, kemudian dia berdoa. Suatu ketika dia sadar, dia berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib. Itu aja yang didoakin. Terus dia semakin lama imannya kan semakin tebal. Dia doanya ringan sih, baik. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib untuk menghidupi anak istriku. Ya Allah jauhkan aku dari rezeki yang haram. Kan gitu ya doanya. Iya. Suatu ketika karena dulu dia itu rezekinya itu banyak yang ngambil uang tembok, ngambil uang beton, ngambil uang aspal. Nah, ini ya, ngambil uang rakyat, nyunat APBN, nyunat APBD gitu ya. Aspal harusnya tebalnya berapa, dikurangin dikit, kali berapa kilometer gitu ya. Iya, nah pada waktu dia udah berdoa begitu, didengerin sama Allah doanya. Kemudian sedikit demi sedikit mulai ya istilahnya kalau dibersihkan ya menurut saya dibersihkan, tapi menurut Allah walau alam ya. Mulai hartanya dihabisin. Kenapa dihabisin? Karena haram. Karena ada harta dia yang haram. Dia bikin rumah ada yang hartanya haram nih. Jadi tabungannya benar-benar dihabiskan. Makanya ada beberapa orang yang hijrah. Tapi tiba-tiba jadi sengsara. Mungkin salah satunya karena dibersihkan. Iya. Nah, itu sebenarnya Allah itu mendengar doanya, tapi karena dia cari duniawi, nah mulai dibersihkan oleh Allah Ta'ala, menurut saya dibersihkan, tapi menurut Allah walau alam ya. Kemudian mulai dia nggak nyaman dengan keadaan yang seperti itu. Mulailah dia ada yang dulunya berhijab, enggak, yang dulunya dia itu tekun, melenceng malahan. Gitu. Karena tidak tahan dengan ujian tersebut. Iya, karena dia merasa otaknya benar sendiri, kadang begitu. Wah enak yang dulu deh, gitu kan. Itu pertimbangan dia. Jadi sebenarnya Allah memperhatikan. Nah setelah dia itu begitu ya Allah yang memperhatikan, tapi hanya sekilas aja. Dia tetap diberikan oleh Allah Ta'ala petunjuk, tetapi petunjuk tidak dilihat oleh dia. Nah akhirnya petunjuk itu dibuang oleh dia. Nah orang yang seperti itu besok di akhirat dibuang oleh Allah Ta'ala. Dibalikin lagi beneran. Gimana menguatkan keyakinan kita tiap ada kesulitan kan pasti jadi mentok, akhirnya putus asa. Supaya yakin ini pasti ada kemudahan, pasti ada jalan. Itu kan sudah diceritakan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Jadi 2 kali. Jadi ayat ini disebutkan. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah itu menceritakan seperti itu di dalam ayat tersebut.
di dalam surat tersebut itu bercerita kepada Rasul Muhammad. Jadi sebenarnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu Allah itu sudah berfirman, berarti setiap kali ada orang dia kesulitan, Allah itu insya Allah menyiapkan kemudahannya. Berarti kita harus mencari juga, harus kreatif juga Ya, menggunakan kreatif dan tidak kreatifnya orang itu Allah itu sudah mempersiapkan, hanya itu. Cuma tinggal dia sabar atau tidak sabar, hanya gitu. Maksud saya ketika kesulitan itu apakah kita tenang deh, ntar juga ada kemudahan. Boleh. Tapi tetap harus mencari juga jalan Kan keluarnya. bedanya di situ ya. Dia boleh seperti itu, nanti ada jalan keluarnya, boleh. Dia mau diem, boleh. Tapi nanti kalau ada orang yang tidak gitu, gimana jalan keluarnya? Dia tetap mencari. Nah, orang yang seperti ini nanti pandai, cerdas dia. Orang yang pasrah nanti dia akan diberi dia kemudahan oleh Allah Ta'ala, tetapi dia tidak cerdas. Kalau dia nanti menghadapi suatu kesulitan lagi, ya di segitu aja dia. Jadi kita anggap ayat tadi itu menantang kita manusia untuk cerdas, mencari kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan juga gitu ya. Ayat ini dipergunakan untuk manusia, insya Allah yang putus asa malahan. Jadi nggak usah putus asa, Allah mempersiapkan. Jadi biar dia bangkit, gitu. Bangkit dan percaya diri. Iya. Oke.